Ketakutan terhadap hantu atau makhluk gaib adalah fenomena yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, apakah rasa takut terhadap makhluk tersebut termasuk dalam kategori syirik? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana Islam memandang ketakutan terhadap makhluk gaib dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW mengenai hal ini. Dengan merujuk kepada Al-Quran dan Hadits, kita akan mencoba memahami lebih lanjut konsep ini. Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa ketakutan adalah reaksi alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Ketika seseorang merasa takut terhadap sesuatu yang tidak terlihat seperti hantu, hal ini merupakan respon naluriah. Rasa takut ini bisa muncul karena ketidaktahuan atau karena cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Namun dalam pandangan Islam, ketakutan tersebut harus dikelola dengan baik, agar tidak mengarah pada keyakinan yang menyimpang dari tauhid. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar cerita tentang hantu atau makhluk gaib lainnya yang dipercaya bisa menakut-nakuti atau bahkan mencelakai manusia. Rasa takut terhadap hal-hal ini sebenarnya merupakan bagian dari sifat manusia yang merasa tidak nyaman terhadap hal-hal yang tidak diketahui atau tidak bisa dipahami sepenuhnya. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana kita merespon ketakutan tersebut agar tidak sampai melanggar ajaran agama. Syirik merupakan dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Ayat ini menegaskan bahwa syirik adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni jika seseorang tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Dalam konteks takut terhadap hantu, seseorang bisa dianggap melakukan syirik jika mereka meyakini bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan atau kemampuan yang setara dengan atau lebih dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, jika seseorang percaya bahwa hantu bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keyakinan tersebut sudah melanggar prinsip tauhid. Prinsip tauhid dalam Islam menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu, meyakini bahwa ada kekuatan lain yang memiliki kemampuan di luar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk penyimpangan akidah. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan berbagai cara untuk berlindung dari gangguan makhluk gaib. Salah satu ajaran yang paling dikenal adalah membaca Al-Mu'awwidzat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca dua surat Al-Mu'awwidzat, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada malam hari, maka ia akan dilindungi dari segala keburukan hingga pagi tiba." Selain itu, membaca ayat kursi juga dianjurkan sebagai bentuk perlindungan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk menjaganya hingga pagi hari." Hadits-hadits ini mengajarkan kepada kita bahwa perlindungan dari gangguan makhluk gaib sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat ini memiliki kekuatan yang luar biasa karena merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk melindungi manusia dari segala bentuk keburukan, termasuk gangguan dari makhluk gaib. Dengan membaca Al-Mu'awwidzat dan ayat kursi secara rutin, terutama di waktu-waktu yang dianjurkan seperti malam hari sebelum tidur, kita bisa merasa lebih tenang dan yakin bahwa kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sehingga Dia memberikan cara-cara yang mudah dan efektif untuk melindungi diri dari segala bentuk bahaya. Ketika kita merasa takut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan merupakan ujian bagi iman kita. Dan sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi, termasuk saat menghadapi ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Oleh karena itu, ketika kita merasa takut, kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayakan perlindungan kita kepadanya. Dengan memperbanyak zikir, doa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan bahaya tanpa izinnya. Dalam mengelola ketakutan, kita juga harus berusaha meningkatkan kualitas iman kita. Semakin kuat iman kita, semakin kecil pula rasa takut terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pelindung, maka segala bentuk ketakutan akan berangsur-angsur hilang. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa rasa takut terhadap hantu atau makhluk gaib tidak serta-merta dianggap sebagai syirik, selama ketakutan tersebut tidak diiringi dengan keyakinan yang menyimpang dari tauhid. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu mengingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu di alam semesta ini. Dengan memperbanyak zikir, doa, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita akan mendapatkan perlindungan dari segala macam gangguan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungannya dari segala bentuk gangguan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke channel Menuju Cahaya TV agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.